Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Ya, karena ini pelajaran terakhir ya. Ya. Ayo berharap semua semangat. Sekarang. Nah, sini Pak Yogi tanya kabar kalian semua. Dari 6 emoticon ini yang mewakili perasaan kalian hari ini ada di mana yang kira-kira? Nah, atau ya, karena Pak Yogi mau mengajak kalian biar tidak ngantuk, ya, kalian bisa berdiri dulu sebentar. Nah, berhadapan dengan teman sebangku. Ya. Oke ya. Kemudian tangannya disilakan seperti ini. Nah, ini ya. Pasangnya juga. Sudah? Nah, kalau ada apa-apa up, berarti yang bawah ini ke atas. Up, berarti down, terus ke bawah. Nanti ketika ada apa-apa, boom. Nah, ini yang di atas sendiri menarik pelaku, ya, jatuhkan bunyinya, dan yang di bawahnya ini harus menghindar. Paham? Kita coba ya. Up, up, goyang, goyang dulu. Stop, up, boom. Ya, di sini Pak Yogi mau bertanya, ya, kira-kira dari kalian semua ini ada yang suka jalan-jalan nggak? Suka ya kalau jalan-jalan, Pak. Itu kota impian mana atau negara impian mana yang ingin kalian kunjungi? Jepang. Nah, menarik sekali ya. Jepang, atau ada mungkin kota impian yang Makkah. Oh, Makkah ya. Itu impian semua ya. Oke, anak-anak, sebelumnya di sini ya tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah setelah pembelajaran peserta didik dapat memahami, mengidentifikasi manfaat KA untuk kehidupan sehari-hari. Nah, baik, di sini ada beberapa gambar. Apa pendapat kalian tentang gambar ini? Kira-kira ada apa saja itu? Monas, kemudian kebun binatang, pantai, tidur. Kemudian ada gambar alat transportasi. Nah, kira-kira dari gambar ini apa pendapat kalian? Healing, ya, healing adalah tujuan wisata. Nah, dari 4 tadi, kira-kira tempat yang ingin kalian kunjungi yang mana? Pantai, Monas, ada lagi? Ya, pantai, Monas, Bondin. Nah, itu kalau kita pertama kali ke sana, ya, bagaimana cara kita mengetahui dengan mudah lokasi tempat tersebut? Nah, bagaimana? Menggunakan Google Map. Nah, sebelum kita bahas Google Map lebih lanjut, ya, di sini Pak Yogi punya gambar ya. Kita tebak namanya, kemudian kita jelaskan manfaatnya. Yang ini apa? Vakum. Kemudian bawahnya CCTV. Oh ya, robot tadi fungsinya apa?
Mas? Ini. Fungsinya untuk mencari solusi. Kemudian ada bawahnya map. Nah, ini untuk mencari lokasi. Kemudian yang terakhir translate untuk menerjemahkan. Nah, fungsi KA itu ini anak-anak ya, yaitu membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Dengan KA, informasinya diperoleh lebih cepat, walaupun kredibilitasnya itu perlu dicek kembali sebelum digunakan. Ya, mendengarkan lagu favorit tanpa harus mencarinya satu persatu. Misalnya kita sudah pernah menulis di search engine-nya YouTube itu dibacakan, itu akan muncul terus-menerus rekomendasi lagu dari Benny dan seterusnya. Ya. Kemudian ya, KA ini juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, KA untuk di zaman ini itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, membantu manusia dalam berbagai bidang. Berikut adalah contoh manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Ya. Di sini ya, KA membantu seperti yaitu ruang guru, Genius, Classroom, dan Canva. Nah, ini dari aplikasi yang disebutkan dapat mempermudah proses peserta didik untuk belajar seperti menemukan kelompok soal, kemudian dapat menghasilkan teks menjadi suara dan sebaliknya. Selanjutnya adalah bidang hiburan. Nah, ini yang sering kita gunakan, ya, yang paling banyak kita gunakan adalah bidang hiburan, ya, seperti Spotify, Netflix, YouTube, video TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, ada lagi, ya, kita biasanya menggunakan dalam bidang transportasi untuk menemukan rute tercepat, kemudian akomodasi, kemudian kendaraan apa yang harus kita naiki, dan bisa memanfaatkan KA ini di bidang transportasi. Selanjutnya adalah bidang kesehatan. Ya, bidang kesehatan ini biasanya itu di jam pintar atau smartboard itu ada kayak warning kalau kita punya smartboard itu ada warning kalau kita belum melaksanakan kegiatan workout atau olahraga dalam satu hari. Misalnya di sini itu ada notif ya, biasanya itu kamu belum melakukan olahraga ringan dalam hari ini, itu ada notifnya. Atau mungkin ada lagi yang lebih canggih itu kelebihan lemak, kelebihan itu ada warning. Yang dimakan itu masuk di tubuh itu sudah terdeteksi di smartboard itu ada yang itu canggih. Kemudian bidang keamanan itu contohnya CCTV, kemudian smart door itu kunci di pintu itu ya, nanti yang bisa akses ya punya sidik jari yang terdaftar di smart door itu atau kartu biasanya. Nah, di sini Pak Yogi menjelaskan lebih rinci tentang Google Maps, kegunaan Google Maps. Dimaksud dengan Google Maps apa toh anak-anak? Nah, Google Maps adalah peta digital online interaktif yang menyediakan informasi geografis panduan navigasi untuk seluruh dunia. Jadi kalau kita misalnya ke luar negeri itu juga bisa menggunakan Google Maps. Oke, selanjutnya anak-anak di sini ada lembar kerja. Nanti kalian kerjakan secara kelompok ya, dengan menggunakan gangguan HP. Kemarin kan sudah
disuruh membawa HP kan? Ya, Pak. Jangan cara kelompok. Oke, untuk LKPD-nya ya, nah di sini ada macam-macam gambar tempat wisata di Kabupaten Ngawi. Nah, kalian menentukan 3 tempat saja. Kemudian lokasi awal yang kalian pilih nanti di Google Map adalah SMP Negeri 1 Ngawi. Untuk lokasi awal. Kemudian carilah jarak terdekat menggunakan aplikasi Google Map. Kemudian carilah waktu tercepat yang dilalui ketika menggunakan mobil, motor, dan jalan kaki. Nah, hasilnya nanti kalian tulis di lembar kedua. Nah, kalian pilih tempat pariwisata yang ingin kalian kunjungi, kemudian kalian tulis jaraknya, ya. Kalau sudah, kalian di situ kan ada pilihannya menggunakan sepeda motor, mobil, atau jalan kaki. Ya. Ditulis waktunya. Kalau menggunakan sepeda motor berapa menit, kalau menggunakan mobil berapa menit, dan kalau jalan kaki berapa menit. Sudah paham? Oke, sudah selesai ya? Oke, Pak Yogi minta kelompoknya Bu Didi mempresentasikan. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil dari pencarian kami di Google Map, Pak. Ya. Nah, yang pertama kami memilih tempat wisata Tawon dengan jarak 8,3 km. Kalau ditempuh dengan menggunakan sepeda motor, perlu waktu 14 menit. Kalau kita menggunakan mobil, perlu waktu 17 menit. Dan kalau kita jalan kaki, memerlukan waktu 1 jam lebih 38 menit. Yang kedua, kita memilih Benteng Pendem. Jarak paling dekat dari sini adalah 1,9 km. Jika kita menempuh dengan sepeda motor, akan ditempuh dengan 5 menit. Kalau menggunakan mobil, sama juga 5 menit. Kalau kita menggunakan jalan kaki, 26 menit. Dan yang ketiga, kami memilih tempat wisata Waduk Pondok dengan jarak 19 km. Kalau kita menggunakan sepeda motor dengan waktu 28 menit. Kalau kita menggunakan mobil, kita tempuh dengan 32 menit. Dan dengan jalan kaki, kita memerlukan waktu 3 jam 30 menit. Demikian Pak hasil dari diskusi kami. Makanya beri tepuk tangan. Ya, itu tadi ya. Apa manfaat penggunaan Google Map dalam mencapai lokasi tujuan. Nah, di situ kalian kira-kira bisa menentukan kalau jarak jauh itu mungkin kalian bisa menggunakan kendaraan bermotor, tapi kalau jaraknya dekat, dan itu bisa kalian lakukan dengan jalan kaki. Yang anak selanjutnya, nah di sini, nah, kita tadi sudah mengerjakan tentang Google Maps ya. Itu kira-kira manfaatnya apa? Nah, itu manfaatnya adalah navigasi akurat dan real time. Jadi kalau kita bukanya sekarang, tapi kita perginya besok, itu biasanya tidak real time atau tidak akurat. Ya. Harusnya kalau kita mau pergi sekarang, ya kita bukanya sekarang itu lebih akurat. Kemudian manfaat yang kedua, eksplorasi dan penemuan tempat. Kita dapat mengeksplor atau menemukan tempat hits. Ya, kalau biasanya sebelum sekarang itu tempat hits yang baru. Kemudian untuk perencanaan perjalanan. Tapi selain kelebihan, Google Map itu juga ada kelemahannya. Ketergantungan pada koneksi internet dan konsumsi data. Kalau kita berada itu berada di ujungnya Ngawi, ya, di tengah hutan itu
biasanya tidak ada koneksi internet. Nah, untuk kita biasanya tidak maksimal kalau menggunakan internet. Kemudian yang kedua, menguras baterai perangkat. Kemudian selanjutnya ketika kurangkan mutu untuk kendaraan tertentu, itu biasanya ada juga. Misalnya kita perlu waktu tempuh yang cepat, itu biasanya dilewatkan yang jalan yang jauh, jalannya busuk. Oke anak-anak, dari pembelajaran tadi ya Pak Yodi mengajak anak-anak semuanya merefleksikan pembelajaran yang telah kita jalani. Nah, yang pertama, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, menggunakan domain. Kemudian yang kedua, bagian mana yang kalian sukai? Mencari jalannya atau tujuan, mencari rute. Kemudian refleksi yang kedua, bagian mana yang masih merasa sulit menurut kalian? Jajah. Semuanya bisa ya? Oke. Nah, oke, untuk tidak lanjut ya, materi berikutnya adalah tantangan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Sebelum ini Pak Yogi tutup ya, di sini ada soal evaluasi. Pak Yogi berikan kertas kosong, silakan kalian kerjakan. Ya, sedikit kasus ya Pak. Oke ya, sudah? Oke, silakan dikumpulkan ya nanti. Ya, selanjutnya, ya, terima kasih anak-anak ya sudah memperhatikan ya, walaupun ini pelajaran terakhir. Pak Yogi cukup antusias karena kalian tetap sama semangat. Terima kasih perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.